Dari dulu sampai sekarang beginilah beliau. Bawa buku di Selalu kantong itu istimewa. ini ya. Jadi kemana-mana dulu beliau tidak pernah ada barang kosong di tangan. Kalau enggak entah majalah dari mana, pokoknya ada aja yang kita tidak pernah tahu itu beliau ada pasti. Sebetulnya saya itu pencitraan. Saya narasumber untuk menceritakan tentang Ustaz Zaki. Gak usah tanya. Nanti soalnya di mukanya tentang saya, nggak usah. Tapi itu yang saya mau. Jadi saya itu ibarat pelakunya saya, di depan saya, ketua saya, tapi beliaulah otaknya. Jangan lupa tonton terus YS Podcast, subscribe, like, share, and comment. Wow, top. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Kan ini gantian ini. Nah sekarang Ustaz Zaki, bagaimana? Apakah dulu sudah terlihat bibit-bibit beliau akan menjadi seperti ini? Kalau saya ini sudah belum terlihat apa, ya saya aja jawab sendiri ya. Gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Saya jawab aja sendiri. Ini sekarang ini saya narasumber untuk menceritakan tentang Ustaz Zaki. Gak usah tanya. Nanti soalnya di mukanya tentang saya, nggak usah. Tapi itu yang saya mau. Jadi saya itu ibarat pelakunya saya, di depan saya, ketua saya, tapi beliaulah otaknya. Jadi di belakang itu beliau semua yang ngatur. Kalau kita berbicara sepak bola, ini pengatur irama ini gelandangan ini. Yang mengatur ritmenya nih di tengah ya. Ada mahasiswa itu sibuk olahraga sampai lupa studi. Ya. Ada yang sibuk organisasi sampai lupa studi. Ya. Ada yang sibuk studi sampai nggak main bola. Kalau Ustaz Zaki main bola, main, studinya 4 tahun lancar. 97, 99, 98, 99, 2000, 2001 pulang. Jadi nggak ada pernah nyangkut mata kuliah. Dan nilainya good, jayid, bagus. Ada istilah di Al-Azhar itu kalau nilai kita makbul, pas-pasan cukup, itu namanya makbul indallah. Kenapa makbul indallah? Nggak bisa S2. Oh iya. Jadi beliau nilainya bagus, organisasinya juga bagus. Kalau saya belajar iya, karena kalau saya sibuk organisasi, saya nggak bisa baca buku, saya nggak konsen. Beliau bisa menyeimbangkan antara itu. Jadi pemimpin kita ini perlu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan spiritual. Nah, itu jadi masalah emosional saya udah ngelihat tenangnya, sabarnya menghadapi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kecerdasan intelektual kita udah lihat, sukses belajar 4 tahun di Al-Azhar. Al-Azhar itu universitas tersulit di dunia. Masuknya silakan, keluarnya. Oke. Untuk kecerdasan spiritual, itu saya nggak tahu karena mungkin dia zikirnya malam, kita nggak tahu. Banyak tirakat namanya. Ini zikirnya ternyata yang rahasia yang sama-sama nggak boleh dibuka. Ustaz, gimana? Tentang beliau, Ustaz Zaki. Jadi mengenal beliau sejak tahun 98. Sekarang udah 2024. 26 tahun. 26 tahun. Lebih seperempat abad. Luar biasa. Dari dulu sampai sekarang beginilah beliau. Bawa buku di Selalu kantong itu istimewa. ini ya. Jadi kemana-mana dulu beliau tidak pernah ada barang kosong di tangan. Kalau enggak entah majalah dari mana, pokoknya ada aja yang kita tidak pernah tahu itu beliau ada pasti. Sebetulnya saya itu pencitraan aja. Ini baru sekarang ngomong pencitraan. Dan yang kedua beliau itu adalah kami kalau ngobrol sama beliau sampai tengah malam pun kuat. Di Malaysia kita ya, sampai jam berapa kita ngobrol sama Bang Amin? Sampai tengah malam gitu kan. Malam. Cerita tentang filsafat. Tapi rumah sama dokter filsafat Amin. Jadi cerita Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.